menyelamatkan kita, bahkan merebut segala kuasa dan memberi kuasa itu kepada kita untuk kita mengerjakan misi kerajaan-Nya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat karya-Mu, mengucap syukur buat hadirat-Mu malam hari ini. Sempurnakan sukacita kami berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Engkau mengajar kami semuanya Tuhan, sehingga kami bisa punya pengharapan yang makin kokoh, kami mengenakan lebih lengkap lagi seluruh perlengkapan senjata Allah untuk kami hadapi berbagai tantangan kehidupan yang ada. Terima kasih. Urapi hambamu, urapi kebenaran firman-Mu, berbicaralah melampaui semua keterbatasan hambamu, terjemahkan firman-Mu Tuhan sesuai dengan kebutuhan, pengertian, pemahaman kami masing-masing. Roh Kudus, bekerjalah. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengharapkan-Mu. Haleluya. Kita semua yang siap dengar firman-Nya, katakan sama-sama amin. Sebelum duduk berjabat tangan, katakan Tuhan sangat baik. Tuhan sangat baik, sangat baik. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya. Wow. Amin. Ya, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, semua sehat. Amin. Ya, hari ini saya diberi tema dan itu menjadi bagian dari tema seluruh perlengkapan senjata Allah yang harus kita gunakan. Dan hari ini kita bicara salah satu senjata yang harus kita miliki adalah apa yang disebut dengan ketopong keselamatan. Tema kita bicara soal ketopong keselamatan. Ya. Nah, kenapa sekali lagi ini penting? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tema yang kita bicarakan, ini gambaran sebuah kondisi di mana Tuhan ingin kita bersiap-siap. Bersiap-siap apa? Hadapi peperangan. Ya. Jadi kalau kita belajar ini jangan ada di bayangan kita gini, asik, aku habis benerin, aku tinggal tidur, dibuat laya-laya, dibuat nyambi-nyambi. Bukan. Semua yang kita bicarakan di sini sebenarnya dalam konteks peperangan rohani. Amin. Artinya adalah tidak ada prajurit yang kalau berani perang tapi tidak bawa senjata, itu namanya bunuh diri. Yes. Ya. Jadi kita begitu kita terima Kristus, kita memang ada di area pertempuran rohani. Senang tidak senang, siap tidak siap. Nah ini saya ulang, siap tidak siap. Anda dan saya sedang ada di area yang namanya pertempuran rohani. Ya, jadi daripada tidak siap, ya mending siap. Tolong katakan sampai dengan gini, kudu siap, Siap. Gak siap modal gitu. Betul ya Pak? Masa Jawa Timur itu mantap ya Bapak Ibu. Gak siap modal. Nah, tadi kita bicara bagian firman Tuhan ini apakah bisa diambilkan? Efesus pasal 6 ayat 17. Efesus pasal 6 ayat 17. Semoga terlihat, tapi yang tidak bisa membaca, kita baca dari Alkitab. Ya, Efesus 6 ayat 17 dan 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-8. Agak konsentrasi Bapak Ibu karena ini kita belajar sesuatu yang penting. Ya. Oke. Efesus 6 ayat 17, dan terimalah apa? Ketopong keselamatan dan juga pedang roh, yaitu firman Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siap, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan apa? Pengharapan keselamatan. Saya sengaja pakai dua gambar ketopong atau helm atau apa ya, helm tentara. Satunya yang zaman dulu prajurit Roma, helmnya tentara Roma. Satunya helmnya Iron Man. Tapi kalau Bapak Ibu lihat fungsinya, dan dalam film Iron Man itu juga digambarkan betul fungsi helmnya. Dia bukan cuma topi, bukan cuma alat pelindung kepala, bukan. Tapi seluruh helmnya itu menjadi sebuah organ yang sangat penting, ya,
yang sangat penting dalam ya ini film memang ya, tetapi digambarkan dengan sangat tepat ya. Next slide, coba saya lihat. Jadi kenapa kok dipakai kata istilah ketopong atau helm ya, pelindung ya, pelindung, dan itu pelindung pada bagian kepala, nanti ada pelindung pada bagian badan ada sini, tapi kita ngomong di sini pada bagian kepala ya. Kalau Bapak Ibu tahu film Iron Man itu helmnya dia begitu dipakai itu jadi alat komunikasi, alat berpikir. Bayangkan ketika kamu mau menghantam rudal, itu tiba-tiba di helmnya bisa keluar hitungan, kecepatannya berapa, harus diapain, harus kamu apa, keputusannya apa, segera. Sebenarnya ini juga menggambarkan peranan ini dalam konteks ketopong keselamatan. Ya, tanpa ini semua, maaf kata, seluruh perlengkapan kita senjata yang lain bukan tidak berguna, tapi tidak bisa digunakan karena semua pusat komando, pusat analisanya ada di bagian kepala, Bapak Ibu. Ya, kita punya pedang roh firman Tuhan. Kalau ininya tidak tepat, programnya tidak tepat, senjatanya tidak bisa jalan. Semua senjata yang ada tidak bisa jalan. Makanya saya menyebut ketopong ini sebenarnya sebagai cara pesan Tuhan untuk kita menata. Apa yang ditata? Kepala kita. Tentu bukan kepala rambutnya Bapak Ibu, bukan alisnya, bukan. Isi dalamnya, otaknya. Apa yang harus ditata? Ditata. Dilindungi ya. Kita banyak melindungi, pakai helm supaya tidak kecelakaan. Ya, betul, itu bagus. Tapi juga dalamnya ini mesti ditata. Kalau tidak ditata, maka meskipun kelihatannya bentuknya bagus, isinya ruwet, Bapak Ibu ya. Pernah lihat orang yang otaknya ruwet, Bapak Ibu? Urusan kecil dibuat besar, urusan besar ada yang dibuat kecil, padahal urusannya besar. Ya, kan aneh ya, ada urusan yang memang besar, malah dianggap sepele. Padahal ada urusan yang memang besar, ya harus dianggap besar. Ada urusan yang kecil, harusnya kecil, malah digede-gedein. Nah, lihat ya, ini kenapa? Karena ruwet, Bapak Ibu. Coba dilihat baca kanan kirinya, ada yang baca ruwet tidak ya? Ya, dikatakan dia dilindungi, ini ditata, plus dikendalikan. Kalau Bapak Ibu nonton filmnya Iron Man itu, ini otaknya ini bisa melindungi. Jangan maju, dia lagi terbang, itu kecepatannya bisa keluar semua, analisa-analisanya bisa. Termasuk memonitoring ya cara berpikir manusia. Nah, kenapa saya masuk lebih dalam? Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena medan pertempuran kita yang paling besar, firman Tuhan sudah berkata, kita bukan cuma mengalahkan roh jahat di udara. Ya, iblis telah ditaklukkan lewat kuasa kematian dan kebangkitan Yesus yang di sini kita peringati kembali, amin. Tetapi iblis coba terus mempengaruhi. Di mana mempengaruhinya? Di satu tempat, namanya pikiran. Medan pertempuran terbesar kita di pikiran. Ingat Adam dan Hawa, peristiwa Hawa, dia tidak ditaklukkan dengan jalan dicegal, dikepui, dijiret gitu ya. Enggak, Bapak Ibu. Ingat apa yang terjadi pada Hawa? Dia cuma digoda, ditawarin sesuatu yang menggoda pikirannya. Makanya ada kalimat di sana yang bilang, Hawa melihat buah itu enak, baik. Ya, dipikir sendiri, disimpul-simpulkan sendiri. Nah, ini bahayanya. Maka lihat 2 Korintus 10 ayat 5. Saya mau ajak kita lihat dulu. Oh, sudah dibuka itu ya. Oke. Apa-apa? Kita baca 2 Korintus 10 ayat 5-nya dulu. 1, 2, 3, baca sama-sama. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Wow, kenapa kok area pikiran ini menjadi medan pertempuran rohani? Sebenarnya bukan cuma rohani, termasuk sekarang ini medan pertempuran mental. Makanya hari ini banyak orang mengalami sakit mental. Ya, konon penelitiannya berkata bahwa
4 dari 10 orang itu hari ini mengalami gangguan jiwa. Ya, jadi kalau kita misalnya 40, jangan-jangan 40%-nya Bapak Ibu, ya, gangguan, kalau dinamakan gangguan mental atau gangguan jiwa, itu cirinya dia masih bisa kerjain urusan sehari-hari, masih bisa makan, masih bisa tidur, masih bisa kerja, cuman mulai ngalami korslet sedikit-sedikit Bapak Ibu, ya. Yang biasanya bisa makan enak, sekarang makannya jadi males. Biasanya tidurnya pokoknya bau bantal langsung tidur, sekarang butuh lebih panjang. Ya, biasanya badan ini rasanya enak semua, sekarang tiba-tiba kayak ada aja gitu ya. Kenapa? Ya, karena sedang mengalami gangguan. Nah, saya ingin tunjukkan kenapa penting, karena di pikiran kita ini memuat 4 hal terpenting dalam kehidupan manusia. Pernah nggak kita pikir? Yang pertama jelas di dalamnya ada pikiran itu sendiri. Di dalam pikiran itu ada analisa, mikir. Ya, saya gini, dapatnya apa? Hasilnya apa? Kalau saya gini, hasilnya apa? Untung atau rugi? Kalah atau menang? Ya, kemarin satu teman hanya gara-gara orang salah perhitungan, bukan salah perhitungan, nekat, lampu merah, anaknya teman, lampu merah. Harusnya lampu merah itu tandanya apa Bapak Ibu? Berhenti. Lampu merah, dia bisa punya kesimpulan. Yang salahnya pasti hijau, sini merah, sana masih hijau kan ya? Tapi dia bisa punya kesimpulan aneh. Makanya orang kalau gangguan pikiran itu aneh kesimpulannya. Kesimpulannya bisa gini, ini merah, saya berarti masih punya waktu sedikit rondot. Yang sana pasti masih nahan waktu itu tidak maju. Bukan kesimpulannya kan keliru. Yang namanya hijau jalan, merah, hijau kuning harusnya siap-siap berhenti. Tapi dia bisa punya kesimpulan. Merah artinya ngebut Bapak Ibu. Dan betul. Karena salah kesimpulan, salah analisa, salah mikir, akibatnya maju dan nabrak orang. Tadi perjalanan saya ke sini dengar di radio SS juga kembali ada hal yang sama, kembali seorang yang lambangnya ada jelas lampunya itu, tapi kesimpulan mentalnya keliru. Ya, nah ini di pikiran. Nanti dia jalannya dia bikin keputusan. Hari ini kan banyak orang bikin keputusannya aneh-aneh, ya. Ya, asal buat keputusan. Kawin itu dianggap kayak, kenapa kamu kok kawin? Timbangannya gak kawin Pak. Loh, dolaran deh ya. Kawin kok timbangannya gak kawin gitu ya. Ya, pernah dengar ada orang bilang gitu. Wah lumayan Pak, saya aku payu Pak gitu ya. Itu jadi dodolan Bapak Ibu ya. Tapi lihat Bapak Ibu, orang kalau cara berpikirnya sudah tidak tepat, analisanya tidak tepat, keputusannya ngawur. Nanti begitu terjadi masalah, ya paling bisa pilih, ya tiba no keliru ya. Lah kayak milih baju aja keliru, tinggal geletak no baju, kan tidak. Tapi sekali lagi, kalau kita menang di sini, semua analisa kita pasti keren. Amin. Ya, keputusannya keren, kendalinya keren. Tapi kalau ini gagal, hancur semuanya. Ya, sedih ya, kita baru dengar berita seorang dokter spesialis, ya, lulusan disebutin universitasnya gede-gede, Universitas Kristen Maranatha. Keren ya, nama Kristennya ditulis gede-gede. Ini dokter ya aneh. Ya, dia pakai obat bius untuk memperkosa keluarga pasien, bukan pasiennya, keluarga pasien lagi nunggu pasien ya diperkosa, bukan ini gimana gitu kan ya. Ya, aduh saya pikir-pikir ini di mana ya orang ini. Saya coba memahami ini analisanya dia apa ya, membuat demikian. Ya, ini lagi pasien, keluarga nungguin pasien, orang tuanya sakit. Disuruh nyobang donor darah, alasannya malah dikasih obat bius dan kita tahu akibatnya. Kemudian akhirnya bukan ditarik obat bius sungguhan donor darah, tapi justru mengalami pelecehan. Kenapa akibatnya? Jelas, bayangin kuliah dokter itu kan bayarnya sakaruan Bapak Ibu ya.
ditambah ngambil spesialis, tambah gak karuan. Hari ini selesai hidup menurut saya. Karirnya dipecat, semua dipecat, dan harus berakhir di penjara. Kenapa? Karena nggak bisa mengendalikan pikiran. Akhirnya keputusannya jadi keblinger banget, gitu ya. Ya, keputusannya keblinger, dia bisa evaluasi. Itu satu. Yang kedua, dalam pikiran kita tuh termasuk ada imajinasi, suka ngayal. Loh, Bapak Ibu, suka ngayal ini jangan dipikir selalu jelek. Karena kata imajinasi itu sebenarnya dekat, sangat kata yang paling dekat dengan kata iman. Imajinasi itu adalah ada pada bagian otak ya, kalau di bahasa aslinya mengenai dianoia. Ya, dianoia itu memang otak untuk berimajinasi. Ingat Bapak Ibu, tanpa imajinasi tidak pernah ada barang terjadi. Semua terjadi itu karena imajinasi. Manusia tiba-tiba punya imajinasi. Mau sore awak dhewe nang bumi terus sekali-sekali nang bulan ya apa ya caranya ya gitu ya. Akhirnya kejadian. Manusia terbang sampai bulan. Dimulai dari mana? Imajinasi. Ya dulu kita tak berpikir telepon ini kotak begini, telepon zaman dulu Bapak Ibu ya. Yang ingat masa-masa pacaran dulu di warnet, pakai wartel, datang ngantri-ngantri ya. Terus orang kepikiran, seandainya satu kali nanti telepon itu tidak perlu pakai kabel, ngelipeti kabel aja Bapak ya. Imajinasi menciptakan sesuatu. Bukankah iman juga demikian? Ya, iman itu membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Sebenarnya tidak terlalu tepat kalimatnya. Sebenarnya iman itu membuat apa yang sudah ada, tapi kita tidak lihat. Kemudian itu menjadi betul-betul kenyataan. Amin. Bayangkan ini semua ada. Jadi kalau orang imajinasinya diserang, habis Bapak. Padahal imajinasi itu menolong kita untuk punya pengharapan. Contoh, orang lagi tidak punya duit. Kalau dia tidak punya imajinasi Bapak, itu dia cuma lihat, nah telepon dompetku isinya kosong terus ya, kosong. Dilihat dipedeli terus ya tetap kosong Bapak Ibu ya. Mau dipedeli kayak apa pun tetap kosong. Tapi kalau dia punya imajinasi, tiba-tiba dia mikir gini, ya apa ya caranya ya supaya aku besok dapat duit ya dengan cara yang baik. Enaknya apa ya? Berkhayal-khayal, aku enaknya jualan kerupuk, jualan apa? Jualan pecel, jualan brem, jualan apa gitu ya? Apakah itu sudah kejadian? Belum. Semuanya di imajinasi. Tapi ketika imajinasi itu dipersembahkan kepada Tuhan, maka lahirlah banyak ide-ide luar biasa. Amin. Ya, kegerakan-kegerakan yang ada pelayanan di tempat ini, saya yakin dimulai dari sebuah imajinasi yang diimani. Seandainya Tuhan melawat kota Caruban, apa yang akan terjadi? Ya, seandainya Tuhan melawat setiap keluarga-keluarga, apa yang akan terjadi? Anak-anak muda belum kejadian, imajinasinya sudah jalan lebih dulu. Jadi imajinasi itu the power of creation, kekuatan untuk mencipta. Wow. Ya, yang lain lagi apa yang ada? Memori Bapak Ibu. Ya, wah, bayangkan Bapak Ibu hidup tidak punya memori, maka kita semua menjadi orang keren. Mohon maaf jangan tersinggung, pikun Bapak Ibu. Ya, ya, memori itu penting, kenangan itu penting. Bukan kenangan saja yang paling penting, tapi di dalam setiap kenangan itu ada makna, menyimpan kesan, makna. Kemampuan memberi kesan itu penting dalam hidup. Karena kalau ada orang salah menyimpulkan kesannya, maka hidupnya juga berantakan. Contoh, ada orang yang cacat. Kita mungkin yang lihat cuma gini kesannya, sakno ya itu ya, cacat ya sakno ya. Mungkin cuma gitu doang. Kesan kita cuma sakno itu memberi kita hati, ya mungkin kapan-kapan gimana ya saya bisa bantu apa ya. Itu bagi kita yang lihat. Tapi mungkin dia yang alami, dia berpikir begini, saya ini cacat, yang cacat, ini mohon maaf, ini cuma contoh saja ya Bapak Ibu ya, yang cacat kaki saya, tapi saya sadar Tuhan memberi saya kemampuan yang lain loh. Tangan saya normal, mata saya normal, otak saya normal, semuanya normal, cuma kaki kanan saja mungkin yang cacat. Maka dia bisa lakukan sesuatu. Istri saya ini pernah punya anak binaan yang cacat, tapi dia hari ini jadi guru vokal. Ya,
bayarannya gede Bapak Ibu. Ya, jalannya boleh, mohon maaf ya, jalannya boleh kayak folio, kena folio, tapi dia guru vokal hebat. Bisa bikin konser-konser buat anak-anak itu, dia sering posting anak-anaknya disiapkan jadi penyanyi-penyanyi hebat. Ya, melatih banyak gereja-gereja, choir, paduan suara, calon WL seringkali harus melewati latihannya dia. Mau jadi WL, latihan vokalnya ikut latihannya dia, supaya nyanyinya gak asal mangap katanya gitu ya, males kakek gitu ya. Dia yang latih itu semua. Ya, kesan itu memori. Dia ingat, aku dulu mulai ngalami gini tahun berapa ya, kejadiannya apa ya. Tapi berhasil merubah kesannya. Orang yang tidak berhasil merubah kesannya, dia akan terus tinggal dalam kenangan buruk itu yang kita sebut dengan kepahitan. Kepahitan itu adalah ketidakmampuan mengelola memori atau kesan masa lalu yang ada. Nggak mampu. Bayangkan ada orang tua yang ada anak yang bilang, orang tua aku dulu kejam sekali. Terus gimana? Saya benci sekali sama dia. Oke, berarti memorinya dia diberi kesan negatif. Sementara ada anak yang lain, dia bilang, aku juga tiap hari diajar oleh orang tua, tapi saya merasa ini adalah latihan terbaik buat saya jadi orang yang sangat disiplin. Loh kan aneh, sama-sama diajar, yang satunya kepahitan, yang satunya justru merasa ini berkat, walaupun tetap sakit, tapi dia merasa punya kesan yang baik. Itu memori. Yang terakhir, dalam otak kita ada yang namanya emosi. Bayangkan kalau Bapak Ibu dan saya tak punya emosi, tak bisa guyu, tak bisa mangkel, tak bisa nangis ya, maka kita hidup kayak zombie Bapak Ibu yang jalan lurus, digudoyo, mencet gitu aja ya. Makanannya enak Pak. Ya, mau siapa namanya calon pelawak di depannya dia tetap karena nggak punya emosi. Ya, ada salah satu penyakit teman saya yang mengalami bagian dari penyakit kita kenal nama penyakit ini lupus ya, autoimun. Salah satu autoimun yang ada, salah satu penyembuhannya adalah orang itu dilarang emosi. Yang akan menderitanya bukan karena sakit. Saya punya teman yang demikian, ahli matematika, tapi sekarang sudah puji Tuhan sudah mulai pulih. Nggak boleh. Jadi kalau dia ketawa, begitu dia ketawa, wah, besoknya panas, infeksi langsung. Begitu sedih, nangis dia nangis, wah sedih dapat berita sedih, nangis, besoknya infeksi. Jadi kalau dia dengar berita apapun, dia harus menjaga tetap flat. Ini rumahmu plafonnya ambruk. Ya. Mama kita dapat ujian berhadiah. Wih, seneng kan artinya asik. Karena begitu dia ketawa, wah asik. Infeksi masuk rumah sakit. Gitu ya. Bayangkan, bisa jadi membayangkan betapa mengerikannya ketika itu kita lakukan. Nah ini semua ada dalam satu bagian. Walaupun kita seringkali ngomong emosi, aku tepuk dada, Bapak Ibu buka dioperasi, tidak ada emosi di sini, Bapak Ibu adanya balungan, paru, jantung ada. Ya, emosi itu letaknya di otak. Tapi kan kita tidak bilang aku emosi, tidak ada Bapak Ibu ya. Emosi, fungsi emosi itu ada di otak bagian amigdala namanya. Itu letaknya di sebelah dekatnya telinga, agak masuk ke dalam. Ya. Jadi nanti kalau marah sama harusnya aku emosi, jangan tepuk dada lagi Bapak ya, tepuk kuping, aku emosi. Nanti anak kita ketawa. Ya, Bapak Ibu bisa lihat, ini fungsi otak kita, kepala kita. Nah kalau sampai fungsinya salah, ketopongnya tidak benar pelindungnya, jadi persoalan. Nah apa persoalan kita ini? Next, hari ini ketopong ini dikaitkan bukan dengan ketopong kekudusan, mana ya? Namanya ketopong keselamatan.
Kenapa tidak pakai ketopong kekuatan, ketopong kekuasaan, atau ketopong yang lainnya? Tapi disebut ketopong keselamatan. Karena memang ketopong ini bicara bagaimana kita menyimpulkan dengan tepat paradigma, mindset, keyakinan tentang keselamatan kita di dalam Kristus. Tanpa ini semua, saya sudah bertemu, maaf kata orang yang sudah lama melayani, tiba-tiba duduk di sebelah saya dan bilang begini, aku tak mundur pelayanan ya. Loh, tidak ada apa-apa. Loh, kenapa? Apa ada masalah keluarga, ada apa? Enggak, tapi kok aku tidak yakin aku ini selamat masuk surga kan? Tahunan tak layani, tapi tiba-tiba muncul keraguan di cara berpikirnya dia, dan itu langsung merontokkan semua energi rohaninya dia. Atau yang lain mungkin sedikit lebih, ya kalau ini mungkin sedikit, dia bilang, aku tidak pelayanan lagi karena aku tidak layak, aku habis gagal, mungkin jatuh dalam dosa. Terus kamu gagal, jatuh dalam dosa, harusnya keputusannya apa? Tobat, kembali pada Tuhan. Tidak, keputusannya adalah aku tidak pelayanan lagi, hidupku tidak layak, Tuhan pasti tidak terima saya lagi. Apa yang dia sedang serang? Kesimpulannya soal apa? Keselamatan dia. Meskipun sudah lama pelayanan, tidak menjamin selama ketopong keselamatannya atau fungsi otaknya tidak dijaga dengan baik, mindsetnya tidak tepat, pada satu titik tertentu. Yang lain, hari ini kita berhadapan dengan keselamatan itu dibarengi dengan serangan-serangan paradigma. Hari ini misalnya paradigma keyakinan tentang apa itu saya sebut. Jadi kalau kita membangun keselamatan ini, keyakinan ini keselamatan, harus dimulai dari kesadaran yang pertama. Sadar dan yakin tidak bahwa Tuhan itu ada. Hari ini masalah banyak, semakin banyak orang bilang aslinya Tuhan itu ada apa enggak? Ya, ya. Karena dia lihat kok hidup saya tidak ditolong Tuhan, sakit saya tidak sembuh-sembuh. Tuhan ada apa enggak? Begitu dia sudah punya serangan demikian, ya, maka ini tadi saya bilang ketopongnya ini seperti sedang terbuka lebar, perlindungannya tidak ada. Ya. Hari kita coba lihat. Jadi yang pertama kali ketika kita mau bicara keselamatan dalam konteks ketopong ini, dimulai dari sadar Tuhan itu ada. Dan sekarang pendidikan sekarang memberi ruang anak bertanya macam-macam. Salah satunya bertanya tentang, engkau boleh mempertanyakan apapun, termasuk mempertanyakan tentang Tuhan. Beberapa kurikulum sekolah internasional saya harus tahu memang mereka ada jam pelajaran yang namanya disebut TOK. TOK itu singkatan, waduh ini agak Inggris sedikit ya, Theory of Knowledge. Jadi teorinya pengetahuan. Kenapa ada pengetahuan itu ada? Terus ada teorinya. Jadi dia mempertanyakan semua pengetahuan, semua apapun ditanyakan, termasuk bertanyalah tentang Tuhan. Nah ini anak-anak Indonesia yang sekolah ke luar negeri, terutama ke Eropa, kalau tidak pernah disiapkan, kebanyakan dari mereka, banyak dari mereka ketika sampai ke sana, tiba-tiba tidak lagi percaya kepada Tuhan. Jadi ateis atau agnostik, atau yang paling sederhana mereka cuma bilang, ya wis pokoknya Tuhan ada. Siapa Tuhan itu? Wis pokoknya ada. Cuma sebuah kekuatan di luar diri kita. Tapi siapa? Apalagi tanya agamanya, dia tidak bisa jawab. Ya, yang sudah pernah pakai ChatGPT, tanya-tanya, silakan tanya ChatGPT. ChatGPT, kamu agamanya apa? Gitu ya. Anda boleh tanya, tolong buatkan renungan khotbah dari Efesus pasal sekian. ChatGPT-nya bisa buatin. Habis itu saya iseng tanya, Anda bikinnya keren banget ya, tapi Anda percaya Tuhan Yesus? Dia bilang, saya hanya program yang tidak berafiliasi kepada agama apapun, tapi bisa jelasin tentang Kristus. Kita yang percaya Kristus tanya soal Kristus,
mengap. Yesus itu Tuhan apa enggak? Gitu ya Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena kita nggak melihat ini. Ibrani 11 ayat 6 menulis bahwa ya kita buka aja deh. Saya cuma tuliskan alamatnya di situ, tapi mari kita boleh lihat sebentar ya. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Kita agak belajar sedikit ya malam hari ini Bapak Ibu ya. Jadi semoga bisa memahami. Saya berdoa dengan keras supaya Tuhan berbicara sesuatu, menjelaskan pada kita ya. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6 ya, yang bisa buka, boleh dibuka. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Oke, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus pertama kali percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jangan cuma tanya anak kita besok ulangan apa, PR-nya apa, cita-citanya apa. Tanya pada mereka sesekali, by the way, kamu sudah umur segini, kamu yakin bahwa Tuhan itu ada? Jangan-jangan anak-anak kita sedang mengalami pertempuran paradigma seperti di dunia luar yang berkata Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Buktinya tidak ada. Apa bukti? Bapak Ibu kalau ditanya apa buktinya bahwa Tuhan ada, terus kita jawab apa? Pokoknya percaya gitu. Ya, oke, percaya saja. Oke. Tetapi kita dihadapkan pada sebuah tantangan yang lain bahwa kita harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Bapak Ibu tidak cuma hanya percaya, tapi harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Hari ini di YouTube, di TikTok bersebaran banyak hal. Asal kita mau belajar. Tapi itu penting pertanyaannya hari ini. Kalau Bapak bertanya, ya, karena saya pernah tanya seseorang, loh kamu tidak berdoa? Dia tanya, buat apa berdoa? Buat apa berdoa untuk sesuatu yang tidak kelihatan? Sama-sama tidak kelihatan, ya di jalannya, ya tidak. Hidup di jalannya aja. Sudah usah berdoa, wong pada kayak toh masalahnya kelihatan, Tuhan juga tidak kelihatan, dijalani saja. Nah, anak-anak kita hari ini berhadapan dengan ini. Terus kita tidak bisa jelaskan. Why we need God? Kenapa kita butuh Tuhan? Wah ini butuh penjelasan panjang ini ya pasti. Bisa cuma sentil-sentil sedikit. Jangan-jangan di hati kita hari-hari ini ada perasaan yang berkata, saja ini Tuhan ono enggak? Atau yang kedua kita mungkin berpikir, ya Tuhan mungkin ada, Tuhan ada, tapi tidur barangkali ya, nggak pernah nolong saya. Ya. Atau yang berikutnya, mungkin Tuhan ada. Dia katanya berkuasa, tapi berkuasa nolong tetangga bukan nolong saya. Wah ini pertanyaan penting, kembali ke slide saya ini. Jadi yang pertama, mari pastikan yakini. Kalau ada yang ragu hari ini, karena kita tidak mungkin bisa bahas semua malam ini, langsung tanya ke kita minta Heru, beberapa hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Tanya, jangan biarkan keraguan itu terus menyelinap di hati kita. Ya. Dimulai pertama selalu dari keraguan. Yakin tidak? Yakin tidak ada sifat Allah. Nah kita seringkali karena tidak mengenal sifat Allah lewat firman-Nya, kita tafsirkan sifat Allah menurut pengalaman kita. Jadi kita pikir begini, ya Tuhan itu suka nolong sih, tapi ya nolongnya itu kelihatannya saya ini prioritas nomor 10, dia lebih cocok nolong tetangga sebelah itu mungkin prioritas nomor 2, saya ini cuma nomor 10. Kenapa? Ya itu kesimpulannya dia. Dia menyimpulkan Tuhan menurut apa yang dia pikirkan. Ya, menurut apa yang dia pikirkan. Nanti kalau sesuatu disimpulkan, kelihatannya Tuhan marah sama saya. Karena dia punya sebuah kegagalan, mungkin karena kegagalan itu maaf kata bisnisnya agak melorot,
Tapi tiba-tiba langsung kesimpulannya, ini kira-kira Tuhan tidak menolong saya. Dari mana dapat kesimpulan itu? Dia menyimpulkan sifat Tuhan, nature Tuhan dari pengalaman hidup. Ya, bayangkan kalau anak kita menyimpulkan Bapak Ibu dari pengalamannya dia, masih kecil gitu ya. Terus dia menyimpulkan sendiri pengalamannya dia menurut kacamatanya dia seorang anak kecil. Ya pasti salah. Dia lihat orang tuanya main pakai pisau gitu ya. Terus sampai dia kesimpulannya salah. Oh berarti pisau itu boleh dibuat mainan karena dia orang tuanya pakai pisau. Kan bahaya Bapak Ibu. Anaknya punya kesimpulan sendiri dengan ukurannya dia sendiri. Oh dia kan mama main pisau. Papa mama main pisau. Kita nggak main nak, kita ini lagi masak. Motongin berambang ini bukan mainan. Tapi kan namanya anak kan dia nggak ngerti. Ya. Maaf kata bahkan ada seorang anak yang karena tidak tahu bahwa itu kotoran. Nah ada anak kecil, ada masa di mana anak itu mengenal semuanya itu lewat organ mulut, namanya fase oral. Ya. Maaf kata ketika dia BAB yang anak bayi masih kecil, masih di bawah 2 tahun gitu. Kotorannya ditulit-tulit dimasukin mulut Bapak Ibu gitu ya. Ya. Waktu ditanya kenapa? Tidak boleh ada bagian yang keluar dari diri saya. Tidak boleh kalong maksudnya gitu ya. Ya kan kesimpulannya keliru. Dari mana dia punya kesimpulan itu? Ya dari pengalamannya. Padahal jelas bagi kita kan yang lebih dewasa kita tahu bahwa itu salah, itu kotoran, itu sesuatu yang tidak sehat. Tapi itulah dia. Nah sama kita seringkali menyimpulkan tentang Tuhan demikian. Nah belum hal yang lain. Jadi hari ini kita mulai dengan cepat, semoga kita bisa untuk belajar ini Bapak Ibu ya. Jadi kelompok keselamatan harus bicara yang pertama Bapak Ibu yakin Tuhan. Yang kedua, bicara keselamatan. There is no salvation, tidak ada keselamatan tanpa Bapak Ibu menyadari betapa berdosanya. Itu yang Yesus pernah katakan kepada Simon ketika ada seorang perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal. Simonnya jawab, bukankah itu mahal? Wah, seorang ini lagi. Kalau itu dijual buat donasi pelayanan kan pasti lebih keren, gitu ya. Yesus jawab dengan cerita yang intinya akhirnya, kalau ada orang utangnya lebih banyak sama yang utangnya sedikit, kalau sama-sama diampuni, kira-kira yang mana yang paling bersyukur? Apa Ibu? Kalau utang 1 miliar sama utang 10.000 terus sama-sama diampuni, gak usah bayar wes gitu ya. Kira-kira mana yang akan bersyukur Bapak Ibu? Lebih keras syukurnya? Yang jelas 1M lah. Kira-kira Yesus bilang begitu. Perempuan ini sadar seberapa berdosanya dia. Makanya pemberian dia minyak yang rasanya paling mahal pun tidak sanggup membayar ungkapan rasa syukurnya dia kepada Tuhan. Saya khawatir orang-orang yang tidak punya ketapa keselamatan yang benar, makanya pelit hitung-hitungan lah gitu ya. Karena Anda tidak sadar bahwa hidup kita itu sudah hancur, lemak, tidak ada harganya, dihukum, dimurkai, tidak ada nilai. Tapi Tuhan mau menyelamatkan. Itu uang kita tuh tidak ada artinya. Harta kita tidak ada arti. Kalau kita menyadari, menurut saya tidak mungkin ketopong keselamatan itu akan membuat Anda dan saya akan punya daya pelayanan yang menurut saya energinya tidak akan habis. Karena kita sadar. Ya, saya ini kadang-kadang merasa ya ini, tapi kadang sambil guyonan. Kadang-kadang kita bilang kita ini tidak takut setan, kita ini tidak takut mati, takutnya apa? Takut lapar. Kenapa? Saya ngomong gitu. Karena saya pernah, ya mungkin saya pernah 2 kali kalau peristiwa. Satu, saya mungkin pernah cerita ketika saya awal kandungan mau digugurkan. Saya itu pengalaman kematian. Yang kedua, saya pernah dirampok orang. Dirampok orang dan helmnya dikeper orang itu, helm full face itu sampai bolong. Bapak bayangin kalau saya tidak pakai helm, itu kepala saya jadi apa? Celengan kira-kira Bapak ya. Dan saya merasa, saya berkata pada Tuhan, I owe you twice, 2 kali.
Belum selesai itu, karya kematian yang menebus saya dari dosa. Saya bilang, saya mau hitungan apa lagi sama Tuhan? 3 kali harusnya saya mati, baik secara jasmani dan rohani. Terus apa lagi? Mau perhitungan apa lagi? Tidak perlu harus mengalami seperti saya, Bapak. Tapi kalau kita sadar bahwa harusnya kita ini sudah mati karena dosa. Dosa itu adalah pemberontakan. Dosa ini, saya kasih tanda, dosa itu tidak sama dengan pelanggaran moral yang berkali-kali saya ilustrasikan. Dosa ini bukan kayak ini kunci jatuh, jatuh, salah. Perbaikannya gimana? Ya tinggal diambil aja, dimasukkan kembali ke tempat yang benar. Selesai. Dosa bukan demikian, karena dosa artinya saya berontak melawan Allah. Gila enggak? Definisi dosa yang pertama itu adalah saya melawan, saya berontak melawan Allah. Ini bukan sekedar salah makan, Bapak Ibu. Salah makan kita bolak-balik salah makan, Bapak Ibu. Ya, paling risikonya diare, gitu ya. Ini jelas pemberontakan melawan Allah karena Hawa dan Adam pastinya waktu itu juga sama, ingin menjadi seperti tawarannya apa sih? Tawarannya bukan sekedar rasa buah ini enak, dah. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Adam. Kalau tidak percaya, mau ngerasain, coba berdiri di depannya Pak Prabowo, Bapak Ibu hari ini, di depannya Mayor Teddy itu ya katanya, terus bilang, saya mulai besok akan berdiri menggantikan Bapak, gitu ya. Percaya saya tidak sampai 5 menit, ya, 10 pasukan pengawal presiden akan jemput Anda, gitu ya. Ya, kenapa? Karena itu adalah pemberontakan terbesar dalam sejarah bangsa. Kejahatan terbesar bukan membunuh, kejahatan terbesar bukan memperkosa, kejahatan terbesar adalah Anda mengkudeta pemimpin Anda. Kita tahu tokoh-tokoh, kita punya sejarah, ini membuat kita bisa belajar tokoh-tokoh sejarah kita. Siapa di balik pemberontakan G30 SPKI? Semuanya orang-orang yang pernah berjasa buat bangsa dan negara ini. Kalau Anda lihat tokoh-tokoh G30 SPKI belakangnya, itu mereka dulu beberapa sahabatnya Soekarno. Sahabat kawan seperjuangan yang memperjuangkan negara ini merdeka. Begitu itu merdeka, dia mau kudeta bangsa. Tidak ada ampunan. Begitu ditangkap, hukuman mati langsung. Itu Indonesia, belum di Korea Utara, Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu tahu itu ya. Ya, lagi rapat tinggal ngantuk, langsung tiba-tiba didor, Bapak Ibu ya. Ya, why? Karena dosa ini bukan cuma pelanggaran. Kesalahan terbesar kita nganggap dosa ini pelanggaran, jadi kita berpikirnya gini, salah gak apa-apa kok, dibarang lah, kok tanamannya lah, ya semua. Dosa bukan pelanggaran, bukan sekedar pelanggaran awal, dosa ini pelanggaran besar. Melawan Allah dilawan. Sudah kita tidak berdaya. Ini kan ibaratnya kalau kita ngomong sama orang pada cilik, makidik mana gitu ya, kira-kira begitu ya. Ya, diselontek itu selesai. Tapi itulah yang dilakukan. Yang berikutnya, kalau kita tahu bahwa dosa itu pelanggaran moral besar, wow, kita tidak ada yang lain. Yang berikutnya, kalau dosa itu bukan sekedar pelanggaran moral, terkait dengan keselamatan, maka kita bertobat. Bertobat itu bukan cuma tadi saya bilang perubahan perilaku dari ini terus diangkat dimasukin ke bawah, bukan. Mungkin saya tunjukkan dulu gambar di slide ini ya. Saya skip lah. Oh, oke, nanti dulu ya. Jadi dosa itu saya memutuskan pindah warga negara secara kurang ajar. Pindah warga negara secara kurang ajar itu maksudnya. Ya, pemain-pemainnya dinaturalisasi, pindahnya kan lewat proses pengadilan, terhormat, mereka harus menyanyikan lagu kebangsaan, Pancasila, dites Pancasila, harus hafal Bapak Ibu mereka itu yang pemain-pemain sepak bola itu. Ini kalau tiba-tiba Anda pindah ke negara lain dan tiba-tiba ngaku pindah, itu mirip kayak pengungsian kapan tadi dari Bangladesh yang datang itu, yang terdaftar di Indonesia, pusing dia. Karena tidak ada satu warga, satu negara manapun mengakui mereka sebagai warga negara. Indonesia menolak, bahkan negara aslinya Bangladesh juga menolak.
Karena ini dianggap satu suku tertentu yang tidak mau jadi negara, kepinginnya tetap begini, ruwet urusannya. Intinya dia tidak mau disebut sebuah negara. Begitu mereka mengungsi karena penganiayaan, tidak ada satu negara pun mau terima dia. Dosa bukan sekedar pelanggaran, tapi kita memutuskan ngomong sama Allah dan kerajaannya, dan kita bilang, aku tidak butuh Allah, aku pindah kerajaan. Dan celakanya kerajaannya cuma dua, cuma kerajaan Allah sama kerajaan iblis, selesai. Begitu kita pindah kerajaan iblis, ya jelas kita jadi musuhnya Allah, jelas jadi musuhnya Allah. Dan jelas karena iblis sudah berdosa lebih awal, hukumannya sudah ditetapkan lebih awal. Jadi ketika kita pindah di sini, yo katut kena hukumannya. Saya ibaratkan ini contoh saja. Ini contoh saja ya. Misalnya ada satu pulau apalah, pulau X gitu, atau pulau Nusa Kambangan gitu ya. Itu pulaunya tempat orang jaga. Terus Bapak Ibu tiba-tiba ada yang mau berkata gini sama Pak Presiden, saya tak tinggalin Nusa Kambangan aja ya, masuk di dalamnya. Atau Bapak Ibu gak usah pamitan, tiba-tiba nyemplung masuk di dalamnya, masuk di selnya. Maka otomatis Bapak Ibu akan dianggap sebagai kira-kira kayak begitu gilanya dosa itu. Itu yang telah kita memutuskan. Dan orang yang ada dalam Nusa Kambangan itu tidak ada lain. Memang orang ini ada, pulau ini ada untuk menghukum. Jadi siapapun yang ada di sana, apalagi tinggal di dalam penjara, pasti dihukum. Jadi begitu kita berdosa, kita memutuskan pindah kerajaan, pindah tuan, pindah kerajaan. Ini sudah kurang ajarnya, tidak karu-karuan. Kan ada pilihan lain. Jadi ketika bertobat, kita bukan cuma berkata pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa saya. Ya, itu satu kata menyesali dosa. Teman-teman kita dari Ortodoks menggunakan kata painentia, artinya rasa menyesal. Itu yang ditunjukkan di peristiwa anak bungsu dan kisah anak sulung. Ketika anak bungsu itu mau kembali, ada kalimat pembukanya, maka menyesallah hati si anak bungsu. Itu kata pain. Saya menyesal, saya telah gagal dalam dosa. Ya. Tapi bukan cuma menyesal, dia kembali kepada posisi. Ya, ada orang berkata menyesal, tapi posisinya tetap di sini. Ampuni saya Tuhan, saya berdosa. Oke, terus aku nangkingnya ya Tuhan, ya nangkingnya. Ya Anda tetap dalam area hukuman. Ya. Semoga tidak mumet Bapak Ibu ya malam hari ini ya. Kalau mumet ya nanti makan nasi pecel lebih banyak gitulah ya. Ya sekali-sekali bikin mumet Bapak Ibu ya. Supaya mikir, saya berharap nanti Bapak Ibu malam tidak bisa tidur, kepikiran terus berdoa gitu Bapak Ibu ya. Sesekali Bapak Ibu ya. Ya. Jadi banyak orang hari ini berkata Tuhan ampuni saya, tapi kerajaannya tetap di sini. Kita tidak pernah terima keselamatan karena paketannya itu satu bundling Bapak Ibu ya. Tidak bisa cuma menyesal melakukan dosa. Anda harus putus kata yang kedua dalam pertobatan adalah metanoia. Saya pindah kerajaan. Pindah kerajaan. Jadi saya harus tahu siapa raja. Amin Bapak Ibu. Selama kita, kenapa hari ini kita bertemu, jangan heran ada banyak orang bahkan ngakunya Kristen, ngakunya ya, saya bilang ngakunya ya. Jadi tidak semua orang Kristen itu, saya harus ngomong ini dengan hati-hati. Tidak semua orang beragama Kristen mereka betul-betul percaya Yesus. Sama seperti tadi saya bilang, ChatGPT dia bisa jelaskan semua ayat soal Yesus Kristus. Anda tanya dia, kamu percaya Yesus Kristus menjadi Tuhanmu? Dia akan jawab, tidak. Ya, tidak. Saya tidak beragama apa. Bisa jelaskan begitu keren, tapi juga tetap tidak percaya. Itu yang Yakobus bilang.
Kalau cuma percaya bahwa Allah itu ada, iblis pun juga demikian. Tapi mereka tidak pernah mau ngakui. Jadi mungkin ada orang-orang yang maaf kata beragama Kristen, ngaku, ya aku tahu Yesus Tuhan, tapi ya Tuhan dan kerajaannya di sana, aku tetap di sini saja. Itu ibaratnya Bapak Ibu mungkin maaf kata kepingin jadi warga negara Amerika, maaf kata ini contoh saja. Terus Bapak Ibu tetap memilih tinggal di Indonesia, ya enggak mungkin Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu harus pindah ke sana, ikuti urusannya, ya semua izin imigrasinya, orang berusaha supaya bisa dapat kewarganegaraan Amerika, misalnya. Tapi hari ini banyak orang tidak. Mari kita cek hari ini, jangan-jangan kita ini cuma bukan warga negara, kita ini cuma pengunjung sebuah negara. Turisnya, visanya visa turis sebenarnya, bukan visa residen atau permanen. Turis itu boleh lah, tapi cuma seminggu 2 minggu gitu aja. Ya. Nah, keselamatan itu harus ada. Konsep keselamatan, ketopong keselamatan kita mesti menyadari bahwa saya ada di kerajaan Kristus. Saya ingin memastikan pertanyaannya bagi kita hari ini. Bapak Ibu yakin Bapak Ibu sekarang ada di kerajaan Allah, dan Yesus memerintah sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kita? Atau kita berkata, saya percaya Tuhan, tapi kerajaannya tetap di sini, dan di sini jelas yang memerintah kerajaan iblis adalah iblis sendiri. Nah, kalau bayangkan Bapak Ibu di sini mau pelayanan bisa saja, karena manusia nggak tahu. Tapi itu yang membuat kita nggak bisa jadi pribadi yang kokoh di dalam Tuhan. Di mana mau kokoh, kerajaannya aja nggak kokoh, Bapak Ibu. Ya, kunci kemenangan rohani Bapak Ibu harus punya kerajaan yang kokoh. Ibrani 12 menulis, kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Semuanya goncang. Kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Lu kerajaannya tidak tergoncangkan, Anda pilih pindah di kerajaan lain, itu kan jadi hari ini mari kita pastikan. Hari ini kita pastikan Anda sudah ada di kerajaan ini belum? Bukan agamanya yang penting, bukan KTP Kristen atau Katolik atau lainnya, bukan itu yang penting. Yakinkah Anda sudah ada di kerajaan Allah dan Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja? Makanya kata pertobatan di Matius, Yesus bilangnya bukan bertobatlah supaya kamu masuk surga, bukan. Bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Kira-kira itu gambarnya kayak gini. Next slide, mungkin saya tunjukin dulu gambarnya ya. Boleh? Terus. Nanti kita kembali. Nah, kira-kira terus. Kira-kira kayak gini. Ini gambar dari AI. Ya. Gambarnya AI itu bisa menerjemahkan yang saya apa ya. Ini gambar seperti seorang raja yang menang. Kalau dia menaklukkan, ini ibaratnya tentara yang dikalahkan atau kerajaan yang dikalahkan. Maka sang raja yang menang ini akan berkata begini, kamu mau ikut kerajaanku apa enggak? Kalau kamu ikut, kamu jadi wargaku, saya akan memerintah, saya akan mengurusi kamu. Tapi kalau enggak, saya tebas. Itu prinsip kerajaan. Jadi prinsip kerajaan tidak pakai formulir, Bapak. Anda masuk kerajaan surga, tolong tuliskan nama, nomor WA, email Anda. Tidak. Ya. Allah berkata, mengalahkan semua kerajaannya. Aku mau pindahkan kamu jadi warga kerajaan saya. Kamu mau apa tidak? Anda boleh nonton film-film kerajaan masa lalu, Troy, film apapun film-film kerajaan yang lalu, itu raja yang menang selalu akan berdiri dan akan orang yang kerajaannya kalah kemudian akan bersujud dan berkata, sekarang kamu jadi raja saya. Begitu dia bilang, saya tidak mau, tabas langsung. Apakah ini kejam? Tidak. Justru dalam kasihnya dia berkata, aku mau pindahin kamu ke kerajaan, aku mau bela kamu, aku mau lindungi kamu, aku jagain kamu. Keren kan?
Sebagai raja, aku bertanggung jawab buat hidupmu. Kalau ada yang menyerang, aku bertanggung jawab karena aku rajamu. Keren kan itu? Pemaksaan tidak, tapi ikut Kristus. Jelas bukan panggilan murahan. Makanya Yesus tidak pernah berkata, barang ayo ikutlah aku. Kalau kamu tidak mau ikut, ayo kita deal-dealan enak apa wes yang cocok apa ya. Ikut aku. Selesai. Ini kebanyakan alasan. Ini masih gini, orang tua mati. Ikut aku apa enggak? Hari ini pilih ikut saya. Aku menawarkan kamu sebuah kehormatan. Aku menawarkan sebuah perlindungan. Aku menawarkan sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan buat hidup. Mau dan kamu masuk di sini. Dan saya jadi raja buat hidupmu. Ini bukan sok perintah. Justru Allah berkata, aku mau memimpin hidupmu. Aku mau jaga hidupmu. Aku mau kawal hidupmu. Wah, ini keren banget. Siapa yang mendapat penawaran keren itu dari Tuhan? Ya, Yesus sudah buat formulir. Tidak ada formulir pendaftaran. Bukan formulir pendaftaran yang menyelamatkan Bapak. Itu formalitas gereja aja Bapak Ibu mesti mungkin nulis. Tapi bukan itu. Ya, kembali ke yang tadi. Yang lagi. Ya. Nah, jadi keselamatan itu kaitannya ketopong keselamatan itu kaitannya dengan kerajaan. Jadi bukan urusan surga. Yang kalau saya ngomong surga, apa yang ada dalam bayangan Bapak Ibu? 70 bidadari. Bidadari yang ibu-ibunya protes lah, aku oleh apa? Si cewek oleh 70 bidadari lah, aku oleh apa? Ya, kebanyakan kalau kita bicara kerajaan, kita bicara surga yang dibayangkan itu kan tempat kayak Tawamangu, pemandangan alam indah, air terjun, ya terus kita jalan leye-leye gitu ya, rasanya selalu gambarnya heran. Kalau saya lihat ada lukisan kerajaan surga, termasuk yang dibuat oleh teman-teman saksi Yehova, buku-bukunya mereka itu, selalu gambarnya pemandangan yang indah, terus ada suami istri cowok cewek itu gandengan tangan gitu, selalu kok begitu ya gambarnya. Jadi kesannya itu surga itu tempat leyeh-leyeh. Astaga, kalau tempat leyeh-leyeh saya mungkin buka loket tiket di sana. Betul? Terus bayangan kita di sana berlimpah susu padu, lantainya saja dari emas, terus kita cuma layak, kita berpikir, padahal dari awal mula rencana Allah adalah kerajaan. Betul? Dia memerintah. Sejak dari kejadian 1 Allah memerintah. Baca kitab Wahyu, ending kitab Wahyu adalah Allah mengajak kita memerintah bersama Dia. Bukan leyeh-leyeh, Bapak Ibu. Kata memerintah artinya Bapak Ibu berkuasa mengatur. Saya terus terang tidak tahu apa nanti yang harus kita atur. Tapi yang saya tahu dari awal, Allah telah memberi manusia amanat untuk mengatur alam semesta ini. Jadi jelas misi Anda, keselamatan bukan cuma misi kayak orang agama pada umumnya. Pokoknya aku beribadah, aku mlebu surga. Nang surga Allah leyeh-leyeh. Kawin 70 bidadari. Ampun. Surga jadi tempat maksiat gitu ya menurut saya. Penawarannya menarik Bapak Ibu, tapi menurut saya itu justru merendahkan. Tapi bayangkan kalau Allah berkata begini, kamu, aku mau siapkan jadi raja. Aku masukkan kamu dalam kerajaan surga. Bukan untuk leyeh-leyeh, kamu saya siapkan jadi raja. Jadi duta besar kerajaan Allah. Saya tidak tahu bumi baru bentuknya yang kayak apa yang akan Allah buat. Itu memang Alkitab cuma sampai ngomong bumi baru selesai. Tapi yang saya tahu, kita akan kembali memerintah. Jelas kata memerintah, sibuk. Semua potensi kita digunakan. Lah nek sekarang belum memerintah aja wis males gitu ya. Dan usul kayak leyeh-leyeh tambah males. Terus surga itu isinya apa? Males ini. Ya cangkruk aman kartu. Terus sampai kan
menikmati persekutuan dengan Allah, pasti itu sangat indah, sangat mulia. Justru dalam kemuliaan itulah Allah berikan kita juga kuasanya secara sempurna. Amin. Jadi hari ini kan aku diberi kesempatan melayani. Ini latihan untuk nanti memerintah di surga. Ya. Jadi aja pikirin cuma petani ya apa? Ya, pikirkan kota ini, pikirkan bangsa ini, pikirkan orang-orang di sekitar kita. Itu latihan memerintah bersama dengan Allah. Karena orang-orang yang memerintah selalu akan pertanyaannya, kalau ada yang tidak sejahtera, apa yang harus kita lakukan? Ada yang mengalami masalah, apa yang kita lakukan? Kalau kita cuma hidup mikirin diri sendiri, saya khawatir kita sampai di kerajaan surga terus kita plong-plong bahwa yang lainnya sibuk kerja terus kita tolak gitu ya. Tidak biasa banget saudara. Jadi kalau ada kesempatan melayani lewat persekutuan tempat ini atau mungkin lewat kesempatan yang lain, percayalah, janganlah hitung-hitungan. Itu latihan Tuhan untuk Anda memerintah bersama dengan Dia. Sekecil apapun. Tadi ngomong sama Pak Heru, sama Tabita ngomong, apa yang kita selalu bicarakan? Tidak kira cuma ngomong sego pecel gitu Bapak Ibu, yes. Ya, kita selalu pikirkan kegerakan apa yang kita pikirkan. Bagaimana kita berpikir bangsa dan negara ini walau sekecil apapun. Apa yang kita bisa lakukan? Bagaimana menjangkau orang-orang? Bagaimana menjangkau generasi ini? Tantangan apa yang dihadapi generasi ini? Ya, kita saling bercerita apa kegerakan yang akan kita terus lakukan. Kita terus pikirkan sama-sama. Karena memang itulah panggilan keselamatan kita. Itulah yang ada juga di otaknya, helmnya Iron Man itu isinya semua program. Begitu helmnya lepas, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Karena di sini semua perencanaan. Jadi keselamatan lebih dari surga. Bapak itu bukan cuma ditawarin surga, Bapak itu ditawarin kerajaan Allah. Amin. Next. Nah ini saya kasih. Wah, jadi kalau kita tahu ini keselamatan yang kita terima, nilainya mahal. Lihat ya. Wow, ini fontnya ada berubah. Jadi lewat karya salib Kristus, Yesus bukan cuma menebus dosa. Ini juga gambarnya kita dapat dari AI. Yesus bukan cuma mati di kayu salib, itu ada gambar bayangan Yesus mati di kayu salib. Oh, sebelumnya. Ya. Tapi dia bukan cuma mati. Dia masuk ke tempat yang lebih dalam. Dia merebut segala kuasa yang harusnya kuasa itu telah diberikan kepada manusia sejak awal, tapi manusia serahkan kepada iblis. Ya. Kejadian 1:28, manusia diberi mandat, otoritas, kuasa untuk alam semesta ini. Tapi dosa itu artinya manusia menyerahkan tongkat komandonya kepada iblis. Maka artinya mulai saat itu memang seluruh hidup kita, alam semesta ini dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Dan kita jadi pribadi yang tidak berdaya. Ada orang bilang itu membuat kita tidak bisa tidak berbuat dosa. Kalau orang sudah percaya bahwa dalam kerajaannya bisa berbuat dosa, mungkin masih bisa gagal. Tetapi kita bisa tidak berbuat dosa. Ya, tapi orang yang tinggal dalam kegelapan, dalam dosa, Anda belum mengalami perpindahan kerajaan, Anda tidak bisa tidak berbuat dosa. Wow, dia bukan cuma menebus dosa kita punya utang ditebus. Percuma kita punya utang ditebus, habis itu kita keluar kita utang mana gitu ya. Kita direbut kuasa yang membuat kita jadi budak ini, direbut oleh Tuhan. Matius 28 sebelum Yesus naik ke surga, dia bilang segala kuasa telah aku pegang di dalam Yesus Kristus. Tuhan beri kemuliaan. Lalu segala kuasanya dipegang Kristus, Anda pilih kuasa yang lain, itu kan apa Bapak Ibu? Kalau Cak Rotong bilang mikir ya, makanya betul ketopong keselamatan itu betul kepala ini mikir. Oh segala, Yesus bilang segala kuasa telah ada padaku. Anda milih ikut yang lain, lu kan geblek itu namanya kan. Jangan tersinggung, izinkan saya pulang dengan selamat Bapak Ibu. Ya, saya Pak Heru rumahnya Surabaya, izinkan saya pulang dengan selamat.
kuasa itu. Anda diberi kembali lewat kuasa. Amin. Ya, yang terakhir, gambar yang terakhir misalnya. Oh ya, ya. Apa yang terjadi lewat karya salib yang nanti besok kita rayakan Jumat besok? Dia bukan cuma menebus, tadi katakan menebus dosa. Dia pindahkan Anda, dia mengalahkan kunci kerajaan mautnya. Karena dia sudah mengambil kunci kerajaannya, maka dia bisa punya kuasa pindahkan Anda ke dalam kerajaan terang. Karena dia yang melakukannya. Anda tidak disuruh berenang untuk, bayangkan Anda disuruh berenang ke Amerika kira-kira gitu ya. Dia ambil, dia pindahkan dalam anugerahnya. Amin. Ya, dia pindahkan dalam kerajaan terang. Bukan cuma dipindahkan kerajaan tadi saya bilang leyeh-leyeh tadi itu Bapak Ibu. Roma 14 ayat 9, segala posisinya dikembalikan. Ayo baca yang Roma 14 ayat 9 aja. Roma 14 ayat 9, boleh dibuka saya dan kumpul di sana. Roma 14 ayatnya yang ke-9. Yuk, posisi apa yang dikembalikan kepada kita? Ayat 9 yang kita baca. Sudah, kita baca sama 2, 3. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia kembali menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Kita mundur ke ayatnya yang ke-7 dan 8-nya. Ayat 7-nya, kita baca ayat 7-nya. Dari ayat 9-nya kita tarik mundur. Ayat 7-nya, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Wow. Jadi istilah saya, ya kita tidak berharap cepat mati sih Bapak Ibu ya. Tapi tidak ada satu apapun yang menghalangi kita jadi milik Tuhan. Kalaupun kita diizinkan hidup lebih panjang, puji Tuhan, kita terus berkarya. Tapi kalaupun Tuhan menganggap kita selesai, kita nanti, kita juga adalah milik Tuhan, ada dalam kerajaan. Itu membuat hidup kita ini jadi, istilah saya jadi lebih firm. Ya, orang yang paling sering takut, dan salah satu penelitiannya berkata salah satu ketakutan terbesar manusia takut mati. Ya kita tidak cari mati memang, tidak cari gara-gara. Tapi kita menyadari kematian bukanlah akhir. Ya, hanya orang tahu kalau kamu menderita mati lo ya, saudara mati. Ya kalau itu memang menjadi kehendak Tuhan, it's okay. Hidup saya, mati saya adalah milik Tuhan. Tenanglah. Kita bisa tenang mengerjakan semuanya karena kita tahu hidup kita, bahkan mati kita, ada semuanya dalam kepemilikan Allah. Terus jaminan, terus ya, next slide. Terus nanti ini lihat ya. Ini yang terakhir. Wow, saya mau tunjukkan bahwa karya keselamatan Bapak Ibu bukan karya murahan, bukan karya iseng, bukan ketika Hawa jatuh dalam dosa tiba-tiba Allah keselak gitu. Kenapa ya? Atau kata orang Jawa kadang-kadang tiba-tiba kedutan matanya gitu ya. Wah, ada tanda ini berarti ada ya. Allah tidak kagetan seperti itu. Ketika manusia dalam dosa, lihat ya. Bayangkan Tritunggal pribadi Allah terlibat dalam karya keselamatan buat Bapak Ibu. Artinya ini sebuah karya serius. Yang pertama, ini yang sebelah kiri, saya ngomong dulu sebelah kiri. Ini rencananya, ini pasca keselamatan. Dalam rencananya, ya, ini lukisan yang keren. Ya. Saya temu di googling, ini bukan dari AI. Ya. Walaupun ya ini Allah itu bukan seperti gini, tapi ini gambaran yang menggambarkan ketritunggalan Allah terlibat dalam karya salib Kristus.
Ini tulisan yang menurut saya sangat keren mendalam. Bapa dalam kasihnya, dia berat hati, tapi yang dosa harus ada yang dihukum. Dia utus anaknya Yesus Kristus, dia relakan anaknya. Ya, dia punya rencana, dia kasih, tapi dia utus Yesus untuk jadi manusia, merasakan semua penderitaan manusia dan mati di kayu salib. Yesus perannya dia jadi manusia dengan semua kelemahannya. Dia 100% Tuhan, dia 100% manusia dengan semua kelemahan. Dia alami dan dia mati di kayu salib. Mati betulan, bukan pura-pura mati, Bapak Ibu. Ada serangan kepada ini, ketopong keselamatan kita, makanya perlu kita ini. Yesus pura-pura mati, pingsan Yesusnya. Terus hari yang ketiga dia bangkit. Yesus tidak pingsan, dia betul mati sebagai manusia, tapi karena dia Allah, dia bangkit dari kematian. Amin. Ya. Jadi jangan kemudian ragu, dia bilang, Yesus itu pura-pura pingsan paling telung dino mati bari ngono tangi maneh. Itu cuma pingsan mati suri. Ada yang bilang begitu. Dan celakanya banyak orang Kristen percaya itu. Makanya saya bilang ketopong keselamatan itu penting. Ada orang sudah pelayanan tiba-tiba dikasih kalimat begitu, langsung down keyakinan. Kenapa Yesus betul-betul mati? Secara teori kedokteran terbukti bahwa dia mati. Bukti sejarah berkata bahwa dia mati. Ya, dia mati. Tidak mudah menurunkan orang dari kayu salib. Itu sama seperti kalau orang di Indonesia, kalau orang ditembak mati, meskipun sudah ditembak mati, itu harus diperiksa memastikan bahwa dia mati. Kalau dia tidak mati, ditembak lagi. Itu dalam kasus tembak mati yang sekarang ini. Di peristiwa itu juga demikian. Kayu salib juga demikian. Kalau dia tidak mati, waktu diturunkan ternyata masih ada napasnya sedikit-sedikit. Tradisi Romawi dihajar langsung mati. Harus mati. Karena namanya hukuman mati, bukan hukuman setengah mati. Bukan, ya. Hukuman sama, peristiwa tembak yang di Indonesia, yang di dunia lapangan tembak mati itu juga demikian. Tembak tembak itu tetap diperiksa, sudah dokter periksa betul-betul mati apa belum. Kalau belum mati, tembak lagi. Karena namanya hukuman mati. Jadi kalau ada yang berkata Yesus pingsan, jelas itu kebohongan. Karena bukti kedokteran, bukti sejarah, catatan sejarah semua berkata ada satu pribadi, bahkan yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi sebagai catatan sejarah, betul ada pribadi yang namanya Yesus Kristus mati dalam hukuman Romawi dan betul-betul mati. Dia mati menebus dosa kita, menjadi manusia yang sama seperti kita, menanggung dosa. Tapi kita tahu dia bukan cuma manusia, dia Tuhan yang bangkit mengalahkan Allah. Amin. Jadi dia terus bukan cuma itu. Meskipun dia mati, kalau tidak ada karya Roh Kudus, Anda tidak percaya. Ya seperti orang-orang itu dikabari Yesus bangkit, jangan-jangan dicuri mayatnya. Lo lihat ya, selalu ada. Dan itu karya Roh Kudus. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu bisa percaya kepada Kristus, Tritunggal Allah ini sedang bekerja bagi kita semuanya. Jadi please, ini kehormatan besar. Ini bukan panggilan murahan, panggilan tadi saya bilang formulir tadi siapa mau, ayo diskon. Tidak. Allah tidak mendiskon kerajaannya. Ini panggilan kehormatan. Kita semua berapapun usianya dan yang terlambat, Yesus panggil kita semuanya. Dan panggilan yang melibatkan tiga Tritunggal Allah. Kita yang mesti tidak mau, tiba-tiba kita digerakkan. Kalau kita bisa digerakkan, aku butuh Tuhan ya. Aku tidak bisa hidup sendiri, aku butuh Kristus. Itu karya Roh Kudus. Sementara yang lainnya juga dengar berita soal Kristus, tapi hatinya tetap keras. Ya saya tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Saya tidak tahu lah. Kita tetap tugas kita beritakan Injil. Tapi kalau sampai kita hari ini bisa percaya, minimal tergugah hatinya karena Roh Kudus bekerja. Jangan keraskan hati. Makanya firman Tuhan berkata tepat. Kalau hari ini engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Jangan Tuhan jauh. Ya. Terus setelah keselamatan ini terjadi dalam hidup kita, gila enggak?
Tritunggal Allah ini bekerja menjaga kita semuanya. Ya, pribadi Bapa dikatakan Dia yang memberi kita kepada Kristus sehingga kita bisa datang kepada Kristus. Yesus, Bapak bisa baca di Yohanes 6 ayat 37 sampai 40 juga, bagian dari yang atasnya juga, termasuk Roma 8 33 34. Nanti baca sendiri. Intinya apa? Yesus berkata, seorang yang datang kepadaku tidak pernah kubuang, bahkan aku jaga mereka. Jadi menurut saya tidak ada alasan untuk membuat kita kehilangan Tuhan harusnya. Karena ada Dia yang jaga. Roh Kudus ngasih meterai lagi. Maka menurut saya, kalau kita menyadari ini, ketopong ini kita pakai dengan kuat dalam diri kita, maka kita akan hadapi segala situasi kehidupan dengan penuh keberanian. Saya ingin kesimpulan kita next slide terakhir. Mari kita lihat apa yang terjadi kalau kita pakai kenakan. Bapak Ibu dan saya akan sanggup menyelaraskan pikiran kita kepada cara berpikirnya Tuhan. Ya, status kita kepada statusnya Tuhan, kepada pribadinya Tuhan, cara pikirnya Tuhan, rencananya, kehendaknya. Kita bisa selaraskan. Kita tidak menilai diri kita menurut kesimpulan isi dompet kita. Kita tidak menilai hidup kita dari keadaan resesi yang ada. Kita tidak kepikir ada resesi. Tapi ketika itu terjadi, kita tidak menggantungkan hidup kita di sana. Amin. Kita punya identitas sendiri di dalam Kristus. Kuasa, otoritas. Kalau tetap harus sama-sama melewati penderitaan, kita tidak bertahan. Dia turut menyertai kita semuanya. Orang yang paling menderita kan orang yang sudah sorot dan disertai Tuhan. Lo tak menderita, belum ya? Tapi kalaupun kita diizinkan melewati keadaan yang sulit, jaminan Tuhan, Dia sertai hidup kita. Jadi semoga dengan perlengkapan iman ini, ketopong keselamatan, dari jemaat di tempat ini yang ada persekutuan ini, kita semua akan jadi pribadi yang sanggup kontrol cara berpikir. Apa mudah-mudahan menyerah dengan keadaan. Amin. Dan mudah ditawari, diombang-ambingkan, kita mantap. Ya. Karena kalau ini mantap, Bapak Ibu baru bisa akan gunakan seluruh senjata yang lainnya bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hambamu terbatas menyampaikan ini. Roh Kudus, tolong terjemahkan ini dalam bahasa kami masing-masing, pengertian kami masing-masing. Buat kami menangkap karya keselamatan bukan karya murahan, bukan karya insidentil, bukan cuma karya sesaat, cuma sampai 2000 tahun. Ini karya yang sampai kekal. Bukan cuma karya tokoh agama, tapi ini bicara soal urusan kerajaan. Dan kami dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan. Yesus, kami tak melewatkan malam hari ini. Yes, Lord. Karya
memilih di kerajaan